Nah, bagaimana merumuskan atau menemukan suatu permasalahan penelitian? Biasanya cerita panjangnya tuh penelitian itu seperti ini. Jadi kita sudah memang orang yang concern di bidang tersebut. Misalkan contohnya teman-teman di sini concern di bidang keuangan gitu ya. Berarti teman-teman memang concern di situ, tiap hari kerjaannya mungkin update tentang data-data keuangan, update tentang berita-berita keuangan, kemudian kalian juga banyak mempelajari teori-teori tentang keuangan, misalkan spesifiknya, misalkan contohnya pasar modal atau mungkin perbankan gitu. Nah, dari modal teoritis dan modal kita update tentang perkembangan, biasanya kita akan menemukan istilahnya menemukan permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian itu gambarannya seperti ini. Jadi adanya gap, yaitu contohnya antara idealita dengan realita. Contohnya kajian idealita itu didapat dari mana? Dari idealita sumbernya adalah dari hal-hal teoritis yang mungkin dipelajari oleh peneliti tersebut. Jadi misalkan idealnya misalkan kinerja perbankan itu seperti ini kan yang kita pelajari ya. Misalkan kalau pembiayaannya meningkat, maka otomatis profitabilitasnya meningkat gitu. Atau kalau misalkan case-nya nih misalkan seperti sekarang. Misalkan sekarang di saat Covid gitu ya. Berarti kan kebutuhan uang di masyarakat itu masyarakat akan lebih butuh banyak uang dalam bentuk tunai. Sehingga uang yang ditaruh di dalam rekening tabungan atau rekening deposito itu akan lebih sedikit. Sehingga kinerja funding perbankan itu idealnya akan berkurang, akan turun, sehingga nanti berdampak ke aset, kemudian berdampak ke kinerja pembiayaan. Nah, itu kan idealita. Tapi, nah itu kan idealita yang kita bayangkan secara karena bekal teoritis tadi. Nah, kemudian itu akan kita cross check ketika kita melihat data. Misalkan kita melihat rilis data-data terkini atau kita melihat biasanya berangkatnya mungkin data itu yang kedua ya. Berangkat yang pertama itu biasanya dari isu. Jadi misalkan ada berita nih, misalkan oh ternyata bank di Indonesia secara umum itu memang kinerjanya menurun selama pandemi COVID gitu. Tapi misalnya ada suatu berita yang menyatakan tapi bank syariah itu kinerjanya tetap menunjukkan kinerja yang baik. Nah, dari sini kan isu ini aja udah bertentangan dengan idealita yang kita bayangkan tadi. Idealitanya harusnya kalau masa pandemi atau masa krisis, otomatis uang yang disimpan itu lebih sedikit, uang yang digunakan itu akan jadi lebih banyak. Nah, sehingga ketika ada isu, ada berita yang menyebutkan ternyata kinerjanya tetap baik-baik saja atau bahkan lebih menariknya lagi, misalkan kinerjanya ternyata tumbuh misalkan tumbuh lebih bagus daripada sebelum krisis. Ini kan suatu hal yang tidak ideal secara teoritis. Nah, dari sini kita udah menemukan sedikit ada yang namanya gap ya, seperti yang di sini. Itu gap antara idealita dengan realita. Nah, isu-isu ini kemudian apakah langsung kita percaya? Biasanya kita akan coba cross check lebih lanjut. Misalkan contohnya kita akan telusuri data-data yang lebih lengkap. Misalkan kalau tadi isunya kita dapat dari rilis berita, misalkan di Kontan atau mungkin di Infobank atau mungkin di Kompas, itu ada berita seperti itu. Walaupun di sana ada data, mungkin datanya nggak terlalu detail yang dipaparkan, sehingga kita bisa cross check kembali realita ini ke data dari sumber yang harusnya yang bisa kita rujuk menjadi sumber primernya. Misalkan contohnya kalau data kinerja perbankan, maka kita bisa lihat minimal kita lihat ke data dari OJK, statistik perbankan syariah gitu, atau kita bandingkan dengan statistik perbankan Indonesia. Benar nggak seperti itu? Ada pertumbuhannya di mana? Jangan-jangan
satu sisi tumbuh, yang lain nggak tumbuh di bank syariah itu, tapi yang diberitakan biar kelihatannya menarik, diberitakan sisi yang tumbuh aja, yang nggak tumbuh sebenarnya jauh lebih banyak gitu. Nah, itu yang kita lakukan dalam mencari yang namanya masalah. Nah, kalau ini klop antara idealita itu bertentangan dengan realita, maka itu menjadi gap. Nah, dan ini bisa menjadi permasalahan. Nah, maka akan muncul pertanyaan kan biasanya. Kira-kira apa ya penyebabnya? Misalnya kalau ini kan gap yang baik ya tadi ya, yang saya simulasikan. Harusnya secara teoritis itu menurun kinerjanya, tapi pas masa krisis ternyata kinerjanya tambah bagus. Nah, maka kan akan jadi gap dan akan menjadi suatu permasalahan, masalah dalam tanda kutip ya, yang itu akan kita cari jawabannya. Berarti kan permasalahannya adalah kira-kira apa ya ini, kok bisa sih kayak gitu, kok bisa nggak ideal gitu. Nah, sehingga itu menjadi tujuan dari penelitian kita. Nah, sehingga di sini penelitian ini menjadi suatu hal yang penting gitu. Contoh lainnya, misalkan kalau tadi masalah yang positif ya. Contoh lainnya misalkan masalah yang benar-benar secara idealitanya harusnya baik, realitanya ternyata buruk. Ini paling sering biasanya digunakan menjadi contoh ketika membahas perbankan syariah. Kalau kita lihat berita-berita ya, pasti disampaikan bahwasanya bank syariah itu kinerjanya selalu lebih baik daripada perbankan konvensional, khususnya pertumbuhannya, gitu kan. Nah, kita lihat secara teoritis, ya misalkan secara teoritis harusnya dengan itu negara mayoritas Muslim terbesar, berarti potensi penghimpunan dananya juga besar sekali, target nasabah prospektifnya juga cukup banyak seperti itu. Itu menjadi idealita yang coba kita bangun. Kemudian berarti fundingnya harusnya banyak. Kemudian financingnya yang mau pembiayaan di bank syariah juga banyak gitu. Nah, kemudian ada realita menunjukkan, misalkan contohnya realitanya, oh iya FDR-nya bank syariah itu selalu di atas 100%. Oh, itu artinya berarti bank syariah itu banyak nih yang minat pembiayaan gitu kan. Nah, tapi ketika kita, itu kan baru data awal, ketika kita cross check lebih lanjut ternyata dari data tersebut menunjukkan FDR-nya tinggi itu karena disebabkan fundingnya yang rendah, gitu. Kemampuan fundingnya yang rendah. Ini benar, kan jadi masalah tuh. Kok bisa sih? Kan akhirnya kan jadi pertanyaan. Kok bisa sih bank syariah itu yang ada di negara Muslim terbesar, kok bisa fundingnya nggak bagus gitu? Buktinya apa? Buktinya FDR-nya tinggi banget. Berarti kan fundingnya itu nggak mampu ngimbangi kebutuhan pembiayaannya gitu. Nah berarti, jadi problem gitu kan. Sehingga permasalahan yang kita temukan adalah apa nih penyebabnya, apa nih problemnya kok bisa fundingnya itu bermasalah. Apakah mungkin karena bagi hasilnya yang dianggap nggak menguntungkan, atau mungkin karena apakah bisa juga dilihat dari sudut pandang teknologi pelayanan, misalkan nasabahnya nggak menganggap bahwa bank syariah itu bank baru, misalkan teknologinya nggak bagus, jaringannya kurang seperti itu, sehingga orang enggan untuk nabung di situ. Atau jangan-jangan permasalahannya lebih ke internal, seperti aset perbankannya kan masih rendah, permodalannya masih rendah gitu. Kita lihat dari CAR-nya, kemudian kita lihat dari asetnya. Sehingga dengan modal yang rendah, otomatis ekspansinya juga nggak akan bisa berlari cepat gitu. Atau hal-hal lain. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar gitu kan. Sehingga itu menjadi masalah. Kemudian penting nggak untuk dilakukan penelitian? Nah, ketika kita sudah bisa memaparkan masalah, maka kita bisa menunjukkan pentingnya penelitian yang kita angkat. Di sini ya, urgensi dari permasalahan tersebut. Sehingga mungkin saya sampaikan ke teman-teman, kalau penelitian data sekunder, khususnya penelitian keuangan, itu kadang ada penelitian yang tiap tahun
dilakukan model penelitian yang sama. Tahun ini diteliti tentang likuiditas, tahun depan diteliti lagi tentang likuiditas di objek yang sama dan diteliti terus setiap tahun gitu. Nah pertanyaannya, kenapa diteliti lagi? Apakah nanti hasilnya nggak sama aja gitu? Nah hal tersebut akan kuat argumennya kalau kita bisa menemukan permasalahan. Oh misalkan ternyata misalkan ada suatu penelitian tentang likuiditas perbankan di tahun 2019 gitu. Kemudian kalian pengen neliti lagi nih di tahun 2020. Karena kalian coba ungkapan karena di tahun 2020 misalkan ada fenomena ekonomi yang berbeda gitu. Misalkan ada pandemi, kemudian ada di awal-awal pandemi di Maret atau April 2020 itu kan banyak kekhawatiran akan terjadi yang namanya ras. Sehingga itu menjadi urgensi masalah ini relevan untuk diteliti ulang seperti itu. Itu gambaran yang mungkin bisa saya berikan ya bagaimana mencari menemukan permasalahan penelitian, yaitu kita paparkan antara gap yang terdiri dari idealita kemudian disinggungkan dengan yang namanya realita. Idealita itu biasanya kita temukan dengan kita mempelajari, dengan kita memahami teori-teorinya. Kemudian realita itu kita temukan dengan kita update tentang isu-isu, kemudian kita juga bisa akses ke data-datanya, sehingga kita bisa menemukan gap antara idealita dan realita yang mana itu menjadi suatu permasalahan yang urgent untuk dilakukan penelitian. Nah, kita bisa lihat di sini, misalkan data-data. Kalau tadi news gitu ya, ada isu-isu, kita bisa lihat. Data-data kita bisa langsung merujuk banyak sekali ya data yang sekarang bisa diakses dari teman-teman, cukup dari HP aja atau mungkin dari laptopnya masing-masing. Kita bisa akses banyak hal. Contohnya yang kemarin yang saya minta teman-teman untuk ikut, itu ada roadmap tentang perbankan syariah 5 tahun atau berapa tahun ke depan. Nah, roadmap itu kan pasti memaparkan tentang data-data sebelumnya. Akan disusun suatu target di masa yang akan datang itu berdasarkan kinerja sebelumnya. Nah, itu banyak sekali data yang bisa kita ambil. Pasti juga kalau kita baca dengan seksama, banyak sekali permasalahan yang itu sebenarnya bisa teman-teman temukan dan akan menarik dan juga penting untuk dilakukan penelitian. Ini sebagian ya, mungkin nanti coba saya contohkan satu gimana kita bisa nyari data dengan sangat cepat. Contohnya di sini ini yang dari OJK ya, perkembangan perbankan syariah, kemudian pasar modal juga kita bisa lihat. Di OJK itu banyak sekali, ada statistik perbankan syariah, statistik perbankan Indonesia, kemudian juga laporan profil industri, ada outlook, ada roadmap, ada review, semuanya banyak banget lah pokoknya. Harusnya kita nggak kurang-kurang kalau masalah data terkait keuangan. Begitu juga di Bursa Efek, teman-teman bisa lihat di Bursa Efek Indonesia, atau mungkin merujuk ke sumber-sumber lain terkait pasar modal, seperti mungkin ke Yahoo Finance, ke Bloomberg, dan lain sebagainya. Nah, untuk data-data perekonomian, kita bisa merujuk ke BPS. Nah, saya rasa teman-teman harusnya sudah sering main ya ke BPS, ke website dari BPS. Misalnya ada data-data inflasi, data ekspor, impor, Gini rasio, kemudian pendapatan nasional, pendapatan regional, semuanya ada di sana. Dan juga di Bank Indonesia jauh lebih banyak lagi. Di Bank Indonesia biasanya memaparkan data yang ada kaitannya dengan kebijakan moneter. Kita bisa lihat suku bunga Bank Indonesia, atau juga kita bisa lihat sertifikat wadiah Bank Indonesia, rate-nya berapa, seperti itu ada di Bank Indonesia. Kita juga bisa melihat keadaan moneter, kebijakan moneter yang diambil,
keadaan ekonomi secara global, semuanya ada di sana. Nah, kalau tadi data-data, nah sekarang juga untuk menemukan masalah sebelum ke data mungkin yang agak ringan biasanya kita ada ringkasan terkait data. Itu ringkasan itu kita biasanya kita ambil dari berita. Beritanya pun teman-teman harus bisa membedakan ya. Berita yang dari media yang mainstream, media yang terpercaya dengan media yang abal-abal gitu kan. Jadi jangan sampai merujuk berita tentang keuangan ke media-media misalkan media misalkan blog tentang dakwah, tentang apa gitu kan. Misalkan blog itu menjelek-jelekan bank syariah gitu atau apa, kan tidak relevan gitu ketika kita mencari data bank syariah merujuknya ke sana. Nah, minimal ada beberapa di sini mungkin yang teman-teman bisa nanti setelah ini bisa coba lihat-lihat ya. Yang agak lengkap itu di kontan.co.id itu ada Syariah Insight, ada juga khusus tentang perbankan, di sini bicara perbankan secara umum, ada juga moneter, fiskal, keuangan, ada juga mungkin isu yang terkini financial technology, di sana cukup banyak. Begitu juga di Infobank. Infobank ini yang versi website, untuk yang versi majalah, kebetulan kita juga melanggan. Teman-teman bisa main ke Minibank, kalau lagi main ke Minibank di depan itu ada majalah Infobank yang cukup banyak. Di sana data-datanya sangat lengkap sekali, bahkan banyak sekali penelitian yang ngambil datanya itu dari data yang dipaparkan oleh Infobank. Karena datanya bukan sebatas berita ya, dia paparkan data ranking gitu, misalkan ranking, dia paparkan rasio perbankan, semuanya dipaparkan. Kadang per edisi ini bicara perbankan, edisi besoknya bicara tentang lembaga pembiayaan, leasing, edisi berikutnya bicara tentang asuransi dan lain sebagainya. Jadi silakan, menurut saya tidak banyak kendala ya untuk teman-teman bisa bagi teman-teman untuk bisa mencari permasalahan penelitian. Nah, kemudian mungkin saya coba contohkan ya, saya simulasikan. Kita masuk ke misalkan kita buka sekarang Infobank ya. Infobank News. Apa sih berita-berita yang mungkin terkini gitu. Dari sini aja udah kita, kalau teman-teman peka, teman-teman bisa menemukan suatu masalah penelitian. Nah, dari awal, di sini udah kelihatan nih. Di sini ada isu tentang uang muka 0%. Nah, jadi uang muka 0%, misalkan kalau kalian ngikutin beritanya, ternyata ada yang namanya penurunan. Jadi bank-bank di Indonesia beberapa bulan terakhir itu enggan untuk menyalurkan dana. Jadi dia agak terlalu ketat, agak terlalu hati-hati gitu dalam menyalurkan dana. Kenapa terlalu berhati-hati? Ya jelas pastinya karena takut yang namanya kredit macet. Keadaan ekonomi lagi nggak bagus gitu kan. Sehingga ada stimulus dari otoritas moneter dengan menetapkan uang muka 0%, kebijakan loan to value yang sampai 100%. Atau DP 0%. Nah, dari sini aja udah kita bisa angkat kita bisa menemukan topik penelitian. Misalkan kita coba kita lihat yang syariah. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa baca nih peluang dan tantangan perbankan syariah di 2021. Nah, di situ juga kita akan ketemu problem. Misalkan ini ya highlight-nya ya. Kemarin pas BSI baru mau di merger, itu Muhammadiyah sempat mengeluarkan statement akan menarik dananya dari Bank Syariah Indonesia. Kenapa? Karena dianggap Bank Syariah Indonesia itu tidak pro UMKM. Nah, benar nggak itu gitu? Benar nggak Bank Syariah Indonesia tidak pro UMKM? Nah, teman-teman bisa
cross check dari data gitu. Kita lihat data alokasi pembiayaannya. Kita buka neraca, kita buka laporan keuangannya, misalkan case-nya misalkan BSM. Nah, BSM itu alokasi ke sektor UMKM-nya seberapa banyak? Atau lebih banyak ke non UMKM. Kemudian kita cross check BRI, kita cross check yang lain gitu. Jangan-jangan statement-statement tersebut muncul hanya karena sebatas asumsi aja. Nah, dari sini kan kita bisa kita bisa paparkan dengan melakukan penelitian yang lebih ilmiah gitu. Kita bisa petakan, oh gambarannya seperti apa nih bank BSI ini, misalkan 3 bank ya, data seriesnya yang lalu gitu kan masih terpisah. Nah, 3 bank ini kita teliti nih, alokasi ke pembiayaan UMKM ini seperti apa, kira-kira apa yang mempengaruhi. Nah, itu kan udah bisa jadi satu topik penelitian. Nah, ini juga nih, misalkan manajer bank syariah tingkatkan daya saing, bener nggak gitu? Itu bisa kita jadikan topik penelitian. Atau yang lain, misalkan kita masuk ke kontan. Nah, di kontan di sini juga banyak ya. Oke, belum masih loading. Oke, mungkin nggak perlu kita bahas terlebih dahulu. Nah, intinya tadi ya teman-teman. Jadi dalam merumuskan permasalahan penelitian, selain berbekal teori yang kuat, kita juga harus peka dengan data-data di lapangan. Kalau kita update dengan isu-isu terkini, kalau kita bisa cross check ke sumber-sumber data secara langsung, nah kita akan gampang sekali untuk menemukan yang namanya gap. Yang mana gap ini menjadi syarat untuk muncul yang namanya masalah. Jadi masalah ini akan urgent untuk diteliti kalau dia ada gap penelitiannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam membangun latar belakang, karena riset ya meneliti ulang gitu kan, maka harus ada yang namanya gap yang kedua, yaitu gap hasil penelitian. Misalkan case-nya tadi, misalkan penelitian tentang likuiditas perbankan. Emang sebelumnya nggak pernah ada penelitian tentang likuiditas perbankan. Nah, misalkan kita coba lakukan studi pustaka ke penelitian-penelitian terdahulu, kita cari jurnal-jurnalnya, kemudian kita baca. Dari membaca beberapa jurnal tentang likuiditas, harusnya kita bisa menyimpulkan apa? Misalkan kita simpulkan, contohnya ya, kalau muncul gap itu, misalkan, ternyata ada permasalahan baru, misalkan ada isu baru yang itu belum isu tersebut itu nggak ada di penelitian terdahulu gitu. Nah, sehingga menjadi yang namanya gap yang baru. Atau mungkin yang paling gampang adalah mencari inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu. Contohnya, misalkan penelitian terdahulu itu penelitian ini menyatakan temuannya A gitu. Penelitian yang kedua temuannya B. Penelitian ketiga temuannya A lagi. Penelitian yang keempat temuannya B lagi. Berarti kan ada inkonsistensi hasil. Sehingga hasil tersebut kita coba kontribusi dengan melakukan penelitian ulang untuk memperkuat temuan-temuan penelitian terdahulu. Nah, itu yang disebut dengan gap research. Nah, gimana caranya supaya bisa menemukan gap research? Maka kita harus tahu cara mencari sumber-sumber penelitian tersebut. Nah, di sini istilah lebaynya gitu ya. Kita bisa cari 100 jurnal dalam 1 menit dengan memanfaatkan media internet tentunya. Nah, contohnya, misalkan kalau nyari jurnal, paling gampang sebenarnya teman-teman bisa akses ke Google Scholar atau mungkin masuk ke Sinta. Kalau di Sinta Ristek Brin ya, itu mungkin kita by title jurnalnya. Tapi kalau di Google Scholar kita bisa by topik dari apa yang dibahas per artikel. Kita bisa masuk ke Google Scholar, kemudian kita search,
kita akan menemukan banyak sekali penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan apa yang kita teliti. Atau mungkin di sini juga ada ya, ada portal Garuda dan lain sebagainya. Ini yang secara jurnal-jurnal nasional khususnya. Kalau yang internasional juga jauh lebih banyak sekali. Nah, ini contoh kalau kita browsing. Nah, banyak teman-teman yang meneliti itu ketika diminta, kamu udah nemu belum jurnal tentang ini gitu. Oh, saya nemunya cuman apa gitu. Permasalahannya sebenarnya satu, dia nggak, karena kurang update dengan isunya, dia nggak tahu istilah-istilah yang harus, istilah-istilah dari isu tersebut. Misalkan contohnya, kalau kita mencari tentang pembiayaan bagi hasil gitu. Mungkin kalau yang kita masukkan di dalam searching itu cuman pembiayaan bagi hasil, mungkin nggak akan banyak hasilnya. Tapi kalau kita tahu misalkan pembiayaan bagi hasil itu kalau istilah di bahasa Inggrisnya biasanya profit and loss sharing, atau istilahnya biasanya menggunakan PLS financing gitu. Nah, itu ketika kita tahu istilah-istilah tersebut, keywordnya ya istilahnya, keywordnya kita tahu, kita search, maka nanti akan banyak sekali bermunculan tentang keyword tersebut. Misalnya contohnya di sini, ketika kita masukkan bank profitability, nah di sini udah banyak sekali profitability yang seperti apa. Misalkan contohnya ini paling banyak nih, interest rate and bank profitability, atau financial structure and bank profitability, determinant of bank profitability. Ini pasti paling sering diteliti tentang apa aja sih yang mempengaruhi profitabilitas perbankan. Mungkin kalau kita browsing itu ada ribuan tulisan tentang hal tersebut. Nah, tinggal kita cari mana yang paling relevan. Oke, misalkan Scholar ya. Misalkan saya sedang ada penelitian tentang bank. Nah, sini kan muncul nih rekomendasinya. Digitalization banking industry. Nah, banyak sekali penelitian tentang hal tersebut. Nah, digitalization challenge to global banking industry. Atau mungkin kurang lebih spesifik, misalkan impact gitu ya. Ada istilah impact, dampak gitu kan. Nah, finance digitalization and its impact on labor market gitu. Nah, dengan adanya digitalisasi di industri keuangan, dampaknya terhadap tenaga kerja seperti apa. Nah, ini mungkin penelitian SDM ya. Itu bisa masuk ke sini. Nah, ini misalkan ini yang agak penelitian kita, the impact of digitalization on insurance value chain and insurability of risk. Nah, ini berbicara tentang resiko. Gimana nih resiko di perbankan, dampak digitalisasi terhadap manajemen resiko perbankan. Nah, di sini kita bisa lihat, ini jurnal juga sudah cukup banyak dia dirujuk seperti itu. Atau mungkin ada nggak teman-teman di sini kira-kira yang punya ide penelitian, pengen neliti apa gitu, mungkin bisa saya coba bantu search. Misalkan biasanya juga liquidity. Liquidity and profitability Islamic Bank. Determinant of Islamic banking institution profitability in Malaysia. Nah, kan muncul banyak sekali di sini. Jadi nggak ada alasan
penelitian terdahulu itu susah untuk dicari untuk saat ini. Cuman biasanya kadang masalahnya adalah kita di sini. Karena kita nggak update tentang isunya, sehingga keyword-nya kadang kita nggak dapat keyword-nya gitu. Nah, padahal untuk mencari dengan bantuan Google Scholar atau mungkin mesin pencari yang lain, itu kita harus paham keyword gitu kan. Kan nggak mungkin kita yang kita sampaikan apa, kemudian ternyata itu bukan keyword dari isu yang sebenarnya kita ingin bahas, pasti munculnya juga hal yang berbeda gitu. Misalkan kayak gini nih, penggunaan istilah syariah gitu kan. Misalkan syariah bank, itu kan bukan, nah nanti yang muncul cuma di Indonesia. Kenapa? Karena istilah secara internasional itu nggak menggunakan istilah syariah bank, tapi lebih banyak menggunakan Islamic bank. Sehingga kalau kita masukkan syariah bank, nah di sini langsung muncul ya Indonesia, 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 dan seterusnya. Nah, berarti kan ini penelitian Indonesia yang diterjemahkan secara letterlock ke bahasa Inggris. Ini beberapa contoh ya. Jadi silakan mungkin teman-teman setelah ini harapan saya bisa coba dari topik yang kemarin dibahas, teman-teman bisa soalnya kemarin yang dimasukkan di forum diskusi itu masih sangat terbatas sekali ya. Nah, kalau kita lihat di sini ranking pertamanya adalah pasar modal, kemudian digital finance sama dengan perbankan, jumlahnya coba kita lihat. Nah, ini kan pengaruh digital finance terhadap pasar tradisional. Nah, silakan setelah ini, misalnya contohnya yang punyanya Mas Riza ya, Riza Islami. Berarti silakan setelah ini cari gap-nya, idealitanya harusnya seperti apa, kemudian realitanya seperti apa. Realita ini disupport dengan isu-isu, juga di cross check, coba tambahkan data-data terkini tentang hal tersebut, kalian tinggal browsing sehingga menjadi suatu kita rangkai menjadi suatu masalah seperti itu. Nah, misalkan ini digital finance, lingkupnya payment. Payment itu ya yang apa gitu. Topik payment yang seperti apa yang ingin kamu angkat di sini. Nanti silakan temukan permasalahannya. Misalkan contohnya digital payment ya, saya rasa teman-teman juga di sekitar kita juga udah kerasa gitu kan, banyak sekali penggunaan digital payment dalam proses transaksi. Nah, tapi itu nggak bisa dengan perasaan kita kemudian menjadi suatu masalah penelitian. Kita harus coba cross check, jangan-jangan itu perasaan kita aja. Padahal realitanya misalkan menurut data sebenarnya penggunaan digital payment itu ya nggak banyak-banyak amat gitu, nggak masif-masif amat gitu. Misalkan contohnya. Tapi siapa tahu juga misalnya kita cross check di data misalkan dari Bank Indonesia. Kalau payment Bank Indonesia ya, bahwa otoritas moneter. Misalkan di Bank Indonesia menunjukkan ada datanya, misalkan menunjukkan oh iya nih terjadi growth yang cukup tinggi sekali di dalam konteks digital payment gitu ya. Penggunaan digital payment dalam proses transaksi. Itu akan menjadi masalah. Nah, silakan teman-teman bisa search ya, bisa. Bentar, coba saya buka.
kemarin teman-teman isi, coba saya lihat dulu ya. Respons. Nah, di sini kan juga dari yang kemarin diisi juga baru. Nah, kalau kita lihat belum semuanya belum sampai pada tahap mengungkapkan masalah yang menjadi kegelisahannya. Nah, sehingga silakan setelah ini teman-teman mohon ungkapkan kegelisahan permasalahan kalian. Jadi setelah ini silakan bisa dikerjakan ya, nanti sampai prosesnya mungkin kita buka sampai sebelum pertemuan minggu depan. Sebelum pertemuan minggu depan saya harapkan mungkin H-1 teman-teman semua sudah mengisi di sini. Bukan analisis keuangan ya. Di sini ya, merumuskan masalah penelitian part 1. Teman-teman diminta untuk carilah masalah penelitian, ungkapkan idealita dan realita gap-nya. Sumbernya harus dari berita-berita terkait keuangan, minimal dari situ, dari berita-berita terkait keuangan. Kemudian kalau perlu sampai ditemukan, di cross check ke data sumber datanya juga akan lebih baik. Kemudian setelah itu misalkan bahasnya digital payment gitu. Ungkapkan idealita realitanya. Kemudian coba cari satu publikasi jurnal terkait permasalahan penelitian tersebut yang kira-kira relevan untuk kalian jadikan ibaratnya panduan lah. Oh, kayaknya saya pengen meneliti kayak gayanya jurnal ini. Itu ya teman-teman, silakan dicari. Kemudian nanti setelah teman-teman mencari, nanti saya akan buatkan forum di halaman ini untuk mungkin kalau teman-teman pengen diskusi dengan teman serumpunnya. Ini kan udah jelas nanti teman serumpunnya saya share siapa aja 9 orang yang meneliti tentang financial technology, siapa aja yang meneliti tentang perbankan, dan seterusnya. Nah, ini karena versi saya nggak perlu banyak-banyak ya, nggak perlu sampai 10 lembar atau apa, cukup poin inti idealita dan realitanya aja. Jadi silakan nanti teman-teman cantumkan langsung online text, diketik di sini topik yang dikaji, kemudian nanti paragraf berikutnya sampaikan inti permasalahannya, paparkan idealita realitanya, kemudian penelitian terkait yang kalian rujuk itu penelitian yang mana, seperti itu saja. Oke, mungkin itu ya teman-teman, silakan setelah ini teman-teman bisa proses, bisa mencari permasalahan penelitian. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Pak, izin Pak bertanya. Oke, gimana Mas? Kalau semisalnya penelitiannya itu barang baru di Indonesia itu bisa nggak Pak kira-kira? Barang baru itu maksudnya gimana? Seperti SWF gitu kan Pak. Indonesia kan baru mulai SWF. Apakah itu bisa diteliti nggak Pak? Kalau kaitannya dengan data ya, kan ini penelitian keuangan itu nggak harus selalu kuantitatif ya Mas. Kalau penelitian kuantitatif, maka nanti pasti akan terkait dengan yang namanya data. Nah, kalau datanya itu data sekunder, biasanya yang kita teliti itu harus punya record terlebih dahulu. Misalkan kayak perbankan nih, kan gampang nyari data sekundernya karena dia udah jalan lama gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan data primer, misalkan lebih ke persepsi masyarakat atau mungkin lebih ke anggapan orang gitu, itu menggunakan data primer ya. Kalau data keuangan tadi kan data sekunder. Menggunakan data primer itu bisa dikuantitatifkan. Tapi kalau misalkan baru sebatas misalkan kayak SWF ya, misalkan penerapannya baru di Indonesia. Banyak kok penelitian-penelitian sebelumnya yang mungkin kakak kelas kalian lakukan, itu
yang mengemukakan tentang ide gitu. Misalkan nih, dia punya ide tentang model sukuk untuk apa gitu. Ya nggak masalah. Penelitiannya tetap cara mengkaji keuangan, tapi pemaparannya, metodenya mungkin nanti akan menjadi metode kualitatif gitu. Atau mungkin bisa juga dibuat metode kuantitatif, tapi sifatnya lebih ke untuk menggambarkan proyeksi atau menggambarkan kebutuhan atau menggambarkan prospek dari apa yang kita bahas gitu. Misalnya kalau kayak bahas SWF tadi, itu Mas gambaran dari saya. Kalau bisa diteliti bisa, cuman nanti kalau nelitinya data sekunder yang kayak pada umumnya mungkin agak sulit gitu. Tapi kalau penelitiannya lebih ke mengkaji modelnya atau mungkin mengkritik gitu ya, mengkritik model yang misalkan kalian punya asumsi harusnya SWF-nya tuh kayak gini gitu, tapi yang diterapkan di Indonesia seperti apa. Nah, kalian coba melakukan penelitian dengan membuat model yang baru juga nggak masalah. Contohnya misalkan saya pernah meneliti tentang awal-awal adanya peer-to-peer lending ya. Itu kan kalau kita data sekunder pasti susah nyarinya. Maka yang saya lakukan adalah saya cuma memotret peer-to-peer lending yang berjalan sekarang itu seperti apa. Kemudian saya kaitkan dengan idealitanya, kaitkan dengan permasalahan, sehingga muncul endingnya, butuh model peer-to-peer lending yang kira-kira lebih cocok, atau mungkin model peer-to-peer lending yang kira-kira lebih ideal untuk mengakomodir penerapan sistem keuangan syariah gitu. Sehingga penelitian saya itu membuat model peer-to-peer lendingnya harusnya seperti ini gitu. Itu kan kualitatif, tapi itu penelitian keuangan gitu. Nah, mungkin kayak gitu gambarannya nanti penelitiannya. Oke, gimana Mas? Iya Pak, nanti kalau dari saya mungkin ini Pak, penelitiannya itu jadi kan ada negara lain yang udah menerapkannya lama gitu kan Pak. Jadi mungkin saya nanti ngambilnya dari negara yang udah jalannya SWF-nya sudah lama, apakah bisa diterapkan di SWF Indonesia gitu Pak? Mungkinan Pak. Ya kayak gitu juga nggak masalah, bisa biasanya. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, kalau data awal mungkin, nah dari yang saya lihat di sini sepertinya udah cukup banyak ya yang bisa kita rujuk. Misalkan ini ada dari kata data, tinggal nanti kita rujuk kajian-kajian, mungkin ada dokumen, misalkan dokumen resminya mungkin dari Kementerian Keuangan seperti apa nanti, atau lembaga pengelola investasi ya kalau di Indonesia. Nah itu bisa ditelusuri sehingga kita bisa tahu model SWF yang di Indonesia itu yang kayak gimana penerapannya gitu kan. Kalau kita mau kritik, kalau kita mau berikan masukan yang lain, nah itu bisa kita lakukan dengan yang namanya kita buat dalam model penelitian. Penelitiannya berarti membuat model seperti itu. Itu Mas. Oke, ada yang lain mungkin? Teman-teman silakan. Oke, kalau tidak ada silakan ya. Nanti setelah ini beberapa hari ke depan ada tugas yang mungkin cukup ringan. Teman-teman hanya mencari gap-nya, kemudian cari satu penelitian terkait dengan hal tersebut. Ini untuk memantapkan topik penelitian yang coba kalian ambil seperti itu. Sehingga nanti bertahap kita akan gali lebih dalam tentang apa yang teman-teman teliti. Oke, seperti itu.
setelah ini silakan bisa presensi di MyClass ya. Sudah saya buka presensi pertemuan kedua. Oke, gimana teman-teman? Kita cukupkan ya. Baik, kalau sudah cukup, nanti juga kalau ada pertanyaan, nanti saya buatkan forum deh. Oke, silakan nanti teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut bisa dituliskan ya dalam forum diskusi yang di sini. Oke, baik, marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.